Nah, kalau Anda lihat di Telegram yang sudah saya sharing ya, di grup Telegram yang sudah saya sharing. Itu saya sudah sharing itu ini bisa kelihatan ini. Ada contoh dokumen tentang program kerja yang harus dibuat di masing-masing posko. Baru kemudian ada pengelolaan posko, file PDF, dan ada panduan KKT. Nah, nanti yang Anda akan kerjakan selama 2-3 hari ini ya, dalam waktu yang tidak terlalu lama, itu pertama adalah Anda harus membuat contoh dokumen rekaman ya, contoh dokumen dari program ya, program kerja. Ini ada contoh dokumen dari program kerja. Nah, ini waktu di KKT 124 kemarin. Jadi ini yang wajib masing-masing posko harus buat dalam 1-2 hari ke depan ya. Jadi kalau ini sudah diselesaikan, setiap posko nanti akan buat pertemuan dengan MNER untuk kita sahkan program kerjanya. Ya, ini adalah contoh rekapitulasi program kerja dari seluruh posko yang MNER bimbing waktu di 124 kemarin. Ada 15 posko, banyak sekali. Kalau sekarang kan hanya sekitar 4 atau 5 ya. Nah, kita so sharing ini file ini ke grup Telegram yang saya bersama Anda semua. Supaya maksudnya bisa menjadi contoh ya. Untuk Anda lihat ini program-program yang bisa dilakukan saat melaksanakan KKT daring. Bisa kelihatan ini gambarnya? Bisa Mner. Ada. Boleh Mner. Ada Mner. Bisa Mner, bisa. Oke, jadi misalnya posko Malalayang 1. Ini pembuatan pamflet struktur dan ID card. Orang taruh tanggal berapa, keterangan sudah dilaksanakan atau belum dilaksanakan. Baru ini membuat wadah di Facebook untuk jual beli online area Malalayang agar masyarakat bisa memasarkan produk mereka. Itu contoh-contoh ya. Membuat video edukasi. Membagikan masker, kegiatan PHBS. Ini ada 2 kali seminggu. Baru ada kegiatan senam bersama. Orang juga ada kegiatan pembuatan dan pembagian sabun cuci tangan. Nah, ini posko contoh posko Malalayang 2 gitu ya. Ini yang tanda merah ini sebenarnya kemarin tidak disarankan untuk dilaksanakan ya karena kemarin kan itu masih zona merah kan. Nah, sekarang kan kalau sudah zona orange ini bisa dilaksanakan ini. Penyemprotan disinfektan misalnya. Kalian bekerja sama dengan mahasiswa pencinta alam atau dengan dinas kesehatan dan sebagainya itu bisa dilakukan gitu. Ya. Jadi kalian pelajari saja ini ya daftar ini untuk bisa dilakukan oleh semua posko dalam waktu 2-3 hari ini ya. Jadi dalam waktu 2-3 hari ini aktivitas yang harus dilakukan di posko itu yang pertama ini mencari mahasiswa hilang dulu. Maksudnya yang belum tergabung di posko. Yang sudah terdaftar ya, yang dicari itu yang terdaftar. Yang terdaftar di yang diposting di grup FB ya. Baru yang kedua menentukan struktur organisasi. Jadi ini lihat slide-nya CSI, di situ kan ada contoh struktur ya yang dia sudah terangkan waktu pembekalan. Misalnya di situ harus ada korpos ya. Boleh ada wakil, boleh ada sekretaris, boleh ada bendahara, baru ada koordinator bidang tematik,
non tematik atau koordinator kegiatan tambahan seperti itu ya, yang diwajibkan harus ada gitu. Kalau apa mau tambah juga yang lain ya terserah, tapi yang wajib ada itu harus ya, harus ada di struktur organisasi itu ya. Baru setelah ada struktur langsung ke menentukan program kerja gitu. Jadi setelah program kerja itu lakukan meeting dengan DPL untuk memformilkan gitu ya, program kerja itu. Itu. Nah, ini harus tuntas itu di 2-3 hari ke depan gitu ya. Sesudah itu bisa lakukan koordinasi dengan pihak kelurahan misalnya. Mulai dengan pihak lingkungan dulu, kelurahan dan kecamatan gitu. Nah, karena kalau Anda lihat itu hampir semua posko-posko di Manado itu di Kecamatan Malalayang. Jadi kalian bisa kontak dengan posko-posko yang lain gitu ya, untuk melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan. Maksudnya untuk sekedar melapor aja, yang pertama di pihak lingkungan ya, baru pihak kelurahan, dan kemudian pihak kecamatan. Seperti itu. Nah, kegiatan ini harus tuntas itu 2-3 hari ke depan ini. Jadi kalian harus segera menentukan struktur organisasi mungkin malam ini ya, dan besok membuat program kerja, baru sesudah itu lusa sudah bisa koordinasi dengan DPL untuk program kerjanya diformilkan gitu ya. Nah, untuk memudahkan kalian, nah contoh program kerja itu saya sudah berikan filenya dalam file doc, jadi silakan kalian tinggal membahasnya di level posko gitu. Pilih program kerja mana yang sesuai dengan kemampuan kalian. Ingat baik-baik itu ya. Jadi harus membuat program kerja yang sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi mesti belajar untuk jujur ya di dalam anggota posko itu. Kira-kira kegiatan mana yang kita bisa lakukan ya. Ini sarankan karena ini kan KKT daring ya. Jadi jangan terlalu membuat banyak kegiatan. Karena kegiatan itu ada implikasi doi. Ya. Program kerja itu ada implikasi uang gitu kan. Jadi harus sesuai dengan kemampuan posko. Ya. Berhubung menipe laporan-laporan di KKT ini bukan hanya terkait dengan soal kegiatan saja, tapi ada hal-hal lain yang harus kalian kerjakan ya. Yang pertama, kalian harus tetap mengikuti kuliah yang lain kan. Ada mata kuliah yang Anda kontrak ini yang juga sementara berjalan gitu. Itu yang pertama. Jadi perhatikan itu. Jadi jangan berusaha mau maniso banyak kegiatan di KKT, akhirnya nyak lulus mata kuliah lain. Saya pikir itu keliru ya, gaya berpikir seperti itu. Harus bisa berpikir mata kuliah lain lulus dan KKT juga lulus gitu. Karena semua kan sama-sama mata kuliah gitu ya. Jadi buatlah kegiatan yang realistis yang kalian mampu ya, seperti itu. Baru kemudian ada nah, selain contoh program ya yang Menerso bagikan di sini ya, yang harus segera juga dibuat oleh bidang pelaporan posko itu mengaktifkan itu email ya, karena nantinya ini contohkan di sini penghuni menerpe posko yang dapat nilai A semua gitu ya, dompet mahasiswa karena rajin ya di KKT Posko Malalayang 12. Ini dompet laporan harian gitu ya, dari seluruh anggota posko waktu itu hampir 30 orang kalau nggak salah dorong. Ini laporan 23 hari ya.
yang dorang kirimkan ke Mnerdi via Google Drive. Ya, jadi ada Google Drive dari sekretaris Posko kan salah itu tuh korpos yang di-sharing ke saya. Ya, dorang tuh sekretaris itu pekerja tiap hari dia update ini laporan-laporan ini. Sampai satu orang ini satu file ini ada 23 laporan kegiatan harian. 23 loh ini. Ya, seperti itu. Jadi ini semua masing-masing wajib ini. Dari korpos sampai anak buah ini ada ini semua ini. Begitu. Dengan apa? Versi yang sangat bagus drive-nya gitu ya. Itu kan contoh laporan harian sudah ada sama GS ya, punya materi. Jadi bisa download di sini ya. Baru ini ada laporan akhir ya, itu hanya satu aja ya. Karena dibuat oleh seluruh laporan Posko itu hanya satu aja gitu. Seperti itu. Nah, di folder itu yang mereka kirimkan juga, yang mereka update setiap hari ya. Tiap hari nih mereka update. Mereka upload ke Google Drive ini, itu ada foto-foto kegiatan Posko. Jadi kalian bisa lihat di sini ada banyak sekali file foto yang mereka upload, karena ini tiap hari dorang upload. Tiap hari dorang upload. Gitu ya. Kegiatan foto dari seluruh anggota Posko gitu ya. Gitu. Mereka pilih foto-foto yang mereka anggap bagus ya. Kemudian mereka upload di sini. Foto-foto ini juga ada di laporan harian masing-masing. Seperti itu. Baru ada video ya. Selain foto ada video juga, mereka bikinkan folder sendiri ya. Jadi di sini ada video-video yang mereka bikin ya. Ini video-video yang mereka upload di Instagram ya. Ada video edukasi, ada video akhir. Video akhir itu kegiatan mereka dari pertama sampai akhir, khusus Posko itu. Ya. Baru ada video apa yang dibuat di satu kecamatan, itu video potensi ekonomi dan pariwisata gitu ya. Seperti itu. Baru yang terakhir ya, mereka juga membuat ada konten-konten yang mereka viralkan gitu ya. Seperti itu. Karena ini grup ini dorang juga selain ini dorang ada kegiatan webinar ya, dorang rajin melaksanakan webinar. Tidak salah ada sekitar 5 kali webinar dorang bisa backing gitu ya. 4 atau 5 kali webinar yang dorang bisa backing. Jadi dorang banyak sekali konten gitu ya yang mereka buat gitu ya, dan mereka taruh di media sosial khususnya di Instagram ya. Jadi dorang ada Instagram sendiri yang terkait dengan sosialisasi COVID seperti itu. Dorang malah sempat kemarin kerjasama dengan Comment Center Manado, kemudian membuat webinar tentang keamanan informasi di masa pandemi gitu ya. Jago dorang ke Posko ini. Seperti itu. Ya, itu sharing tentang apa yang harus kalian lakukan itu sepanjang 23 hari. Ya, jadi nantinya setiap biasanya setiap 10 hari itu kita akan ada meeting seperti ini ya, yang akan benar ambil absen gitu secara daring lewat foto tadi gitu ya. Jadi yang hadir menyalakan kamera itu kita ambil absen, dan itu kita masukkan dalam penilaian lanjutan dari absen pembekalan kemarin. Ya. Nah, kalau misalnya Posko ingin mengadakan pertemuan dengan saya DPL ya, itu bisa, nanti Anda kasih tahu saja di Telegram, nanti saya pesan ruang Zoom Unsrat gitu, untuk kita gunakan per Posko. Tapi untuk pengarahan pertama ini saya harap semua sudah bisa lihat bahwa yang dimaksud dengan KKT daring itu ya kegiatannya seperti tadi. Silakan kalau ada pertanyaan langsung aja bertanya. Kali lagi kalau ada pertanyaan silakan. Terkait dengan yang sudah saya jelaskan tadi.
Selamat malam, Ner. Ya, Ner, itu tolong bilang nama ini. Soalnya kalian banyak ini. Tolong bilang nama Anda. ya nama saya Richard Pagelang, Ner. Oke, Richard, silakan. Posko 8, Ner, mau tanya, itu laporan individu yang perharian itu boleh upload dari sekarang, Ner? Kalian kerjakan mulai hari ini, tapi nanti upload mungkin besok. Ya. Terus kalau untuk Ini format masih sementara laporannya, disiapkan. Ner, Gimana? DP untuk format uploadan itu bagaimana, Ner? Terus bikin sendiri atau Nah, ini nak Batar kira ini. Ini dang ini coba di grup Telegram saya bersama Anda itu saya sudah upload itu. Ini. Bisa kelihatan ini Richard. Halo? Ya, sudah so oh iya, hilang. Ner, ada, Ner. Jadi ini ada di sini itu format-formatnya semua itu. Jadi ini file tentang contoh dokumen program kerja yang saya jelaskan tadi. Baru untuk format laporan kegiatan harian dan laporan akhir itu ada di materinya CIESI waktu pembekalan. Ada di sini di file 2 file ini. Jadi tinggal kalian download dan tinggal kalian ikuti gitu ya. Sudah cukup jelas ini? Siap, jelas, Ner. Makasih, Ya, jadi Ner. tinggal di-upload ya. Oke. Tinggal unduh ini 3 dokumen ini supaya Anda bisa melakukan kegiatan ini 2-3 hari ke depan ini. Usahakan harus cepat ya, jangan lambat. Ini yang paling penting ini ya. Ini cari itu mahasiswa yang masih hilang gitu. Ya. Tapi kalau dorang soalnya dapat ya sudah biarin aja gitu ya. Baru ini kalian harus segera itu ya. Harus segera rapat. Harus segera rapat untuk memilih siapa yang jadi korpos, siapa yang jadi wakil, sek, bendahara itu harus segera itu. Karena program kerja itu kan akan dibuat oleh, akan direkapitulasi oleh pimpinan posko gitu. Sesudah itu 3 hari dari sekarang, jadi di hari Rabu atau Kamis kita melakukan pertemuan presentasi program kerja gitu. Jadi ini posko 5 ini program kerjanya ya. Posko 6 ini program kerjanya, posko 7 ini program kerjanya, posko 8 ini program kerjanya. Itu yang harus fix sampai di hari Rabu nanti, tidak boleh lewat gitu karena nanti kalau sudah lewat dari hari Rabu ya, nah akan kebingungan Anda ini untuk membuat laporan harian kan, karena tidak ada program kerja berarti. Seperti itu. Jadi program kerja itu harus segera diformilkan dengan DPL itu. Biasanya 2-3 hari sesudah Anda mulai ada di melakukan KKT. Seperti itu. Kalau hari ini tentu Anda bisa tulis di laporan kegiatan harian ya, melakukan pertemuan dengan DPL ya, mengikuti kegiatan pembagian posko itu lewat media sosial. Itu yang hari ini Anda bisa lakukan ya. Jadi saya sarankan hari ini juga Anda mengambil foto ya, screen capture, karena sekarang kan di laporan kegiatan harian harus ditaruh fotonya. Kalau misalnya Anda melakukan pertemuan DPR dengan DPL ya harus ada bukti foto gitu ya. Itu jadi bukan cuma saya gitu membuat bukti fotonya, tapi Anda juga harus ada bukti fotonya seperti itu. Oke, sudah cukup jelas ini? Ada pertanyaan silakan. Terkait dengan kegiatan yang Anda akan lakukan 2-3 hari ke depan. Jadi setiap posko silakan menentukan yang menjadi struktur organisasi sambil mencari mahasiswa yang masih belum tergabung di grup. Ya. Jadi 2-3 hari ke depan silakan Anda beritahu ke saya kapan Anda akan melakukan pertemuan untuk memformilkan program kerja. Contoh program kerja saya sudah tunjukkan tadi. Ya, dalam file doc. Jadi Anda bisa ikuti di situ saja program kerja untuk KKT daring. Supaya memudahkan Anda
Anda tinggal menentukan tanggal-tanggal pelaksanaannya saja. Seperti itu. Dah? Apakah cukup jelas yang saya sampaikan ini? Bisa ya? Jelas, Ner. Bisa Ner, Nah. jelas Ner. Oke. Sekarang kesempatan terakhir kalau masih ada yang bertanya silakan, kalau tidak ya sudah kita akan akhiri pertemuan awal kita ini. Kalau masih ada pertanyaan silakan. Nanti tidak usah malu-malu untuk bertanya ya. Bisa juga gunakan grup Telegram, itu bisa untuk gunakan. Oke, kalau sudah tidak ada, ya nanti kita berjumpa 2-3 hari ke depan lagi untuk presentasi masing-masing posko tentang program kerjanya. Selamat malam. Selamat Malam, malam. Selamat malam Ner. Malam, Ner. Terima kasih, Ner. Terima kasih, Ner. Terima kasih.